Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini, NIM 19060053. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi dan jurusan Ilmu Ekonomi. Di video ini saya akan membahas tentang aliran sisi penawaran, yaitu materi sejarah pemikiran ekonomi pertemuan ke-15. Di aliran sisi penawaran ini terbagi atas 3 pembahasan, yaitu yang pertama tokoh-tokoh aliran sisi penawaran, yang kedua perbedaan pandangan Keynes dan monetaris, yang ketiga program penurunan pajak dan anggaran berimbang. Jadi, pada tahun 1971 sampai 1973, perekonomian Amerika Serikat mengalami boom karena kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif. Pada periode-periode sebelumnya, tingginya inflasi nampaknya menghendaki pembatasan kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif. Tetapi goncangan penawaran lebih menyebabkan berkurangnya produksi nasional. Dengan demikian sulit untuk membatasi kebijakan fiskal dan moneter tersebut. Dalam menghadapi inflasi yang makin tinggi tersebut, pemerintah Amerika Serikat mencoba menghadapi kebijakan moneter yang baru sesuai dengan ajaran monetaris. Namun diukur dari tingkat pengangguran yang diakibatkannya, resesi ini dinilai yang terburuk sejak depresi besar-besaran tahun 30-an. Jadi kesimpulannya, aliran monetaris memang pernah berhasil meyakinkan orang bahwa stok uang sangat erat kaitannya dengan aktivitas-aktivitas ekonomi. Kebijaksanaan monetaris lahir di Amerika Serikat, tetapi negara yang melaksanakan kebijakan ini adalah pemerintah teater di Inggris. Tokoh-tokoh aliran sisi penawaran menurut Hardit McClure dan Thomas Willett dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kelompok utama dan kelompok radikal. Kelompok utama diwakilkan Martin Felsen dan Michael Barkin. Kelompok ini menekankan pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Kelompok utama banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor. Sedangkan kelompok radikal adalah kelompok yang mendapat publisitas lebih banyak. Kelompok ini menyatakan bahwa pemotongan pajak akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi, dan penawaran tenaga kerja, serta permintaan total yang lebih banyak dari pajak. Kelompok radikal pada intinya mengajukan 2 preposisi. Yang pertama, pemotongan pajak akan memberikan dampak besar bagi produktivitas kerja, sehingga secara total penerimaan dari pajak akan meningkat. Yang kedua, program pemotongan pajak memberikan dampak positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan output dan mengurangi inflasi. Selanjutnya, pembahasan tentang perbedaan pandangan Keynesian dan monetaris. Dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, kubu Keynesian lebih menyukai kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Sementara itu, kubu monetaris lebih menyukai kebijakan moneter yang kontraktif konservatif. Namun keduanya sama-sama melihat perekonomian dari sisi permintaan. Aliran sisi penawaran percaya bahwa yang harus diberi perhatian utama bukan segi permintaan seperti yang dilakukan kubu Keynesian maupun monetaris, melainkan sisi penawaran. Moto kerja aliran sisi penawaran lebih baik mengikat pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya penuh daripada mencoba mengukur atau meredakan fluktuasi ekonomi. Dalam mengatasi inflasi dan pengangguran, jalur yang ditempuh aliran sisi penawaran melalui program penurunan pajak. Alasannya, turunnya pajak akan menambah gairah investasi, yang akan mendorong peningkatan dalam produksi.
Robert A. Mundell juga disebut sebagai peletak dasar ekonomi sisi penawaran. Mundell menawarkan penggunaan kombinasi kedua kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter dilakukan dalam bentuk kebijakan uang tetap untuk membendung inflasi, sedangkan kebijakan fiskal dilakukan dengan menggunakan program pengurangan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mundell berjasa mengatasi penyakit stagflasi serta kontribusinya dalam meletakkan dasar bagi teori yang mendasari kebijakan praktis dalam perekonomian terbuka dan perdagangan internasional. Baiklah, pembahasan yang ketiga yaitu tentang program penurunan pajak dan anggaran berimbang. Kebijaksanaan yang dilancarkan negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC telah mengguncangkan perekonomian Amerika Serikat 2 kali. Goncangan pertama terjadi pada tahun 1973 sampai 1974. Pada goncangan pertama ini harga minyak naik sampai 4 kali lipat dalam sekejap. Akibatnya, perekonomian di negara-negara industri mengalami resesi yang sangat parah. Goncangan kedua terjadi tahun 1979 sampai 1980, juga oleh kenaikan harga-harga minyak. Akibat dari goncangan tersebut, harga-harga naik dan inflasi melambung. Kebijakan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan output nasional sekaligus membuka kesempatan kerja dan menekan laju inflasi, yaitu dianjurkan dengan cara yang pertama mendorong masyarakat untuk lebih rajin menabung, yang kedua menurunkan tingkat pajak, yang ketiga mendorong masyarakat untuk lebih besar mengambil risiko dalam berinvestasi, yang keempat mendorong motivasi angkatan kerja, yang kelima mendorong masyarakat lebih bekerja di sektor real. Aliran sisi penawaran percaya bahwa pemotongan pajak tidak akan menyebabkan berkurangnya produksi nasional tetapi justru akan meningkatkannya. Aliran sisi penawaran percaya bahwa program pemotongan pajak akan menguntungkan semua pihak. Pekerja memperoleh pendapatan sesudah pajak, yaitu income before tax yang lebih tinggi. Pemerintah juga memperoleh penerimaan total pajak yang lebih besar. Jam kerja yang lama berarti output nasional akan meningkat dan perekonomian akan berkembang. Pada masa pemerintahan Reagan dilakukan apa yang disebut tax reform, yaitu program pembatasan berbagai bentuk pajak yang disertai jaminan konstitusi amandemen bahwa pengeluaran pemerintah harus berimbang dengan penerimaan. Amandemen anggaran berimbang mempunyai target agar pengeluaran pemerintah diturunkan hingga 20% dari GNP. Dengan pematokan seperti itu, berarti pengeluaran pemerintah hanya mungkin jika GNP naik. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan tentang aliran sisi penawaran. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.